return on investment, perhitungan break-even point, dan perhitungan laba. Stay tuned! Saya Nima Dina Fitri Snayanti, NIM 181011050006 dari kelas Farmasi A 2018. Apa itu pembelanjaan? Pembelanjaan menurut Bambang Rianto dalam dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana cara mendapatkan dana, menggunakan dana, dan bagaimana laba perusahaan tersebut dapat didistribusikan. Kemudian, apa itu perbankan? Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas peredaran uang. Ada beberapa jenis bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, itu ada 3. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, dan yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, itu ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah, yang kedua, bank milik swasta nasional, yang ketiga, bank milik koperasi, 4, bank milik campuran, dan yang kelima, bank milik asing. Kemudian yang ketiga, berdasarkan statusnya, ada 2, yaitu yang pertama, bank devisa, dan yang kedua, bank non-devisa. Kemudian yang keempat, berdasarkan kegiatan operasionalnya, yang pertama, bank konvensional, dan yang kedua, bank syariah. Kemudian yang kelima, menurut bentuk badan usaha, itu ada 4. Yang pertama, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang kedua, bank berbentuk firma. Yang ketiga, bank berbentuk koperasi. Dan yang keempat, bank berbentuk perusahaan perseorangan. Dan yang keenam, berdasarkan organisasinya. Ada 3. Yang pertama, unit banking. Yang kedua, branch banking. Dan yang ketiga, korespondensi banking. Dan yang ketiga, apa itu biaya? Biaya adalah pengorbanan yang tidak dapat dihindari, dapat diduga, dan hubungannya dengan proses produksi dapat diukur secara kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Tasya Artamevia Putri Santoso, NIM 181011050005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan margin. Jadi, mengapa kita perlu melakukan perhitungan margin? Yaitu untuk menentukan berapa persen dari jumlah penjualan keseluruhannya, yaitu pendapatan bersih. Jadi, dapat dilihat bahwa rumus dari perhitungan margin adalah pendapatan bersih dibagi dengan hasil penjualan dikalikan 100%. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu perhitungan tentang penjualan selama satu periode dari sebuah pabrik farmasi. Di sini dicontohkan itu adalah pabrik yang memproduksi vitamin. Jadi dari hasil penjualan 1 tahun vitamin ini menghasilkan sebesar 8 juta rupiah. Nah, karena ini adalah pabrik pribadi atau pabrik sendiri, jadi otomatis ada pengeluaran-pengeluaran, misalnya biaya produksi, biaya bahan pokok, biaya gaji pegawai-pegawai, dan juga pasti ada dikenakan pajak dari pemerintah. Sehingga di sini juga didapati harga pokoknya sebesar 4 juta rupiah dengan biaya gaji atau dan lembur sebesar 1.600.000 rupiah dan biaya operasionalnya sebesar 1.400.000 dan juga ada pajak sebesar 200.000. Nah, kita akan menghitung perhitungan marginnya. Jadi berdasarkan rumusnya pendapatan bersih. Di mana kita dapat pendapatan bersih itu? Pendapatan bersih kita dapat dari hasil penjualannya itu dikurangi dengan semua biaya-biaya produksi yang kita keluarkan. Sehingga 8 juta dikurangi dengan 4 juta, dikurang 1.600.000, dikurangi 1.400.000, dan dikurangi 200.000, didapati 800.000. Sehingga pada dalam 1 tahun itu kita mendapatkan pendapatan bersih sebesar 800.000 rupiah. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus margin, pendapatan bersih dibagi hasil penjualan dikalikan 100%. Sehingga 800.000 dibagi dengan 8 juta rupiah dikalikan 100% didapati hasil 10%. Sehingga besar penghasilan bersih yang didapat dalam 1 tahun itu adalah sebesar 10%. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan
18, 10, 11, 05, 002. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai ROI atau Return on Investment. Jadi ROI ini disebut juga sebagai laba atas investasi atau disebut juga rentabilitas. ROI adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan cara membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. ROI sendiri ini berguna untuk mengukur keuntungan atau kerugian dari suatu investasi terhadap sejumlah uang yang diinvestasikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rumus. Rumusnya adalah pendapatan dari investasi dikurangi biaya investasi dibagi dengan biaya investasi dikali dengan 100%. Kemudian kita masuk ke contoh masalah atau soalnya, yaitu perusahaan obat Kalbe ingin membeli mesin pencetak kemasan obat seharga 170 juta. Mesin ini bisa menghemat penggunaan tenaga kerja hingga 7 orang dan gaji setiap tenaga kerja sebesar 2,5 juta per orang. Hitunglah ROI selama setahun. Jadi, diketahui dari soal atau masalah tersebut ialah total pendapatan investasi sebesar 210 juta rupiah. Nilai ini diperoleh dari 7 orang pegawai dikali dengan gajinya setiap orang yaitu 2,5 juta dikali dengan 12 bulan karena ditanya ROI selama setahun menghasilkan nilai ini. Kemudian untuk biaya investasinya adalah sebesar 170 juta rupiah, yaitu harga mesin pencetak kemasan obat yang akan dibeli perusahaan Kalbe tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu return on investment sama dengan 210 juta rupiah dikurangi dengan 170 juta rupiah dibagi dengan 170 juta rupiah dikali dengan 100% akan menghasilkan 23,5% atau 0,235. Jadi untuk hasilnya kita bisa pakai satuan persen ataupun desimal. Jadi berdasarkan hasil hitungan ini dapat kita lihat bahwa perusahaan Kalbe ini mengalami kerugian karena hanya memperoleh nilai ROI selama setahun itu sebesar 0,235 dan 0,235 kali dari modal awal yang dikeluarkan oleh perusahaan Kalbe tersebut. Sekian dan terima kasih teman-teman. Oke, nama saya Jalia Gracieto, NIM 1810110537. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan break even point. Apa sih break even point itu? Jadi, BEP atau break even point merupakan titik impas atau titik di mana suatu usaha atau perusahaan tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan. Break even point digunakan untuk menganalisa kelangsungan hidup suatu usaha dengan omset berapa, penentuan harga berapa, dengan biaya perusahaan yang ada sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Untuk rumus dari break even point itu sendiri yang biasa dipakai yaitu BEP sama dengan FC atau biaya tetap per 1 kurang variable cost atau biaya variabel per hasil penjualan. Untuk contoh kasus atau contoh soal, saya mengambil contoh dalam pabrik obat tetes telinga. Produksi dalam tiap bulan yaitu 50 buah tetes telinga. Biaya variabel rata-ratanya yaitu 30.000. Harga per buah atau hasil penjualan 50.000 dalam setiap satu tetes telinga. Untuk biaya tetap tahunan yaitu 2 juta rupiah. Di sini kita akan mencari perhitungan break even point dalam bentuk rupiah. Untuk penyelesaiannya digunakan break even point sama dengan biaya tetap tahunan 2 juta rupiah per 1 kurang biaya variabel rata-rata 30.000 per harga per buah atau hasil penjualan per 1 botol obat tetes telinga yaitu 50.000 dan didapatkan hasil 5 juta rupiah. Jadi, break even
poin dalam rupiah yang harus dicapai oleh pabrik obat tetes telinga ini adalah 5 juta rupiah. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya Diana Gracelia Manyagasi, NIM 1810110503. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba, yang mana laba itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada laba bersih, laba kotor, dan laba operasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang laba operasi. Apa itu laba operasi? Laba operasi itu adalah penjualan yang merupakan beberapa bagian dari penjualan yang akan direalisasi kepada laba penjualan tersebut. Kemudian kalau laba kotor itu hasil dari penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian laba bersih sendiri adalah laba kotor kurang dengan beban usaha yang dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal laba usaha, di mana biaya produksi pembuatan tablet paracetamol di total sebesar Rp200.000. Biaya ini juga termasuk dengan pembelian zat tambahan yang akan digunakan. Nah, setelah jadi, ternyata dari Rp200.000 ini dihasilkan 300 butir tablet paracetamol. Nah, kemudian, jika perusahaan ingin memperkirakan berapa harga pokok satu strep tablet, perhitungannya menjadi Rp200.000 ini dibanding dengan 300 butir tablet paracetamol. Dari hasil ini, harga pokok satuannya menjadi Rp667 per strip tablet paracetamol. Namun, menjual satu strip tablet dengan harga Rp667 per strip belum mendapatkan keuntungan. Dengan itu, perusahaan juga akan menjual dengan harga Rp1.500 per strip tablet. Maka keuntungan yang akan perusahaan dapatkan adalah, jadi rumusnya di sini, total hasil penjualan dikurang dengan biaya produksi, yaitu harga pokok satu strip tablet dikurang dengan hasil produksi 300 butir paracetamol dikurang dengan biaya produksi yaitu sebesar Rp200.000. Di sini 1.500 dikali dengan 300 menjadi Rp450.000. Kemudian dikurang dengan biaya produksi yang sebesar Rp200.000 ini menjadi 250. Jadi keuntungan dari perusahaan tersebut menjual dengan harga Rp1.500 per strip tablet, keuntungannya mendapat sebesar Rp250.000. Selanjutnya kami akan menghitung laba kotor. Jadi laba kotor itu selisih total penjualan dikurang dengan biaya produksi tanpa memperhitungkan bahwa sebenarnya di dalam produksi suatu barang. Jadi kita memerlukan biaya tambahan yang besarnya bisa diubah-ubah. Jika kita kembali ke perhitungan keuntungan pada penjualan tablet paracetamol, maka kita dapat katakan bahwa menghitung laba kotor yaitu dengan rumus yang telah ditentukan ini, total hasil penjualan dikurang dengan biaya produksi yaitu 1.500 ini harga pokok, kemudian dikali dengan 300 itu adalah hasil produksi dari tablet paracetamol. Kemudian dikurang dengan Rp200.000 biaya produksi, yaitu kemudian selanjutnya ada 1.500 dikali dengan 300 ini dapat hasil Rp450.000. Dikurang dengan 200.000 menjadi Rp250.000. Jadi laba kotor dari perusahaan tersebut sebesar Rp250.000. Selanjutnya kita akan jelaskan bahwa di sini ada laba bersih. Jadi laba bersih itu apa? Laba bersih itu adalah selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi dengan memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul selama proses produksi tersebut. Biaya-biaya tersebut yang disebut dengan biaya variabel merupakan biaya yang besarnya dapat diubah seiring dengan meningkatnya produktivitas usaha yang kita jalankan. Misalnya biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, biaya iklan, dan biaya telepon seluler yang digunakan dalam aktivitas usaha yang dijalankan.
Sebelum itu kita akan menentukan biaya variabelnya. Yang pertama, biaya air sebesar Rp10.000. Kemudian biaya listrik sebesar Rp15.000. Kemudian transportasi sebesar Rp5.000, biaya telepon seluler sebesar Rp5.000. Jadi ditambahkan semua hasilnya menjadi Rp35.000. Maka perhitungan laba bersih menjadi rumus yang telah ditentukan ini, biaya total hasil penjualan dikurang dengan biaya produksi ditambah dengan biaya variabel. Jadi 1.500 dikali dengan 300 dikurang dengan biaya produksi 200 ditambah dengan biaya variabel 35.000, maka 450.000 dikurang dengan 235.000 ini menjadi 215. Maka laba bersih dari usaha pembuatan tablet paracetamol tersebut menjadi Rp215.000. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Pasti teman-teman penasaran kan gimana caranya kita bagi materinya? Jadi kita membaginya berdasarkan undian. Jadi semuanya dibagi rata. Kelompok kami memohon maaf bila ada salah-salah kata dalam menjelaskan, dan juga kami menerima kritikan dari teman-teman sekalian, serta video ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, komen di bawah dan subscribe channel ini. Bye. Bye.